Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calia Amelda, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan dua kepala sekolah, yaitu Ibu Dr. Anda Saryani dan Ibu Renova Simbolon SPD, terkait dengan dilema etika dalam pengambilan keputusan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu, apa kabar Bu hari ini Bu? Pagi, Ibu berdua ya, Bu Calia dan Bu Epi. Pagi ini kayaknya alhamdulillah sehat. Ibu dua juga sehat ya? Alhamdulillah Bu, yang sehat. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya, Calia Amelda dan Bu Epi diperbolehkan mewawancarai Ibu. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini kami berdua akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu terkait pengambilan keputusan atau dilema etika yang sudah Ibu pernah jalani sebagai seorang pemimpin di sekolah ini selama ini gitu Bu. Langsung aja ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu, hari ini kami sudah diberikan kesempatan dan waktunya untuk mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan Bu. Nah, jadi Bu, selama ini bagaimana ya Bu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau keputusan moral? Ya. Yang di sekolah ya, yang pernah kami lakukan, Ya. yang pernah saya lakukan, biasanya masalah-masalah itu muncul di sekolah kita, dan sebelum muncul yang kecil-kecil itu Ya. kadang-kadang munculnya sudah besar itu masalahnya. Jadi kita harus benar-benar melihat kalau yang kita lakukan itu awalnya apa, kita juga awalnya orang tertentu, karena dalam permasalahan ini kadang tidak ada benar dan salah ya. Jadi awalnya dari mana, kemudian penyebabnya apa, dan akibat yang sudah dirasakan semuanya warga sekolah. Jadi kalau itu sudah dapat, baru kita tahu permasalahannya. Biasanya seperti itu. Seperti itu berarti ya Bu ya. Ya. Selanjutnya Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih Ibu, misalnya terutama di kasus-kasus mana nih Bu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu, itu biasanya seperti apa Ibu mengambil keputusannya? Ya. Kalau setelah kita tadi dapat permasalahannya, kita dapat hal-hal akibatnya dan sebagainya, maka kita akan buat tim. Karena masalah ini kan kita perlu kolaborasi nih, antar tim. Tim saya itu biasanya ada wakil kesiswaan, atau kurikulum, guru BK, wali kelas. Kalau pengambilan keputusannya berdasarkan norma yang berlaku di sekolah. Norma yang berlaku di sekolah ini boleh di norma itu kan ada peraturannya tuh. Kalau nanti di norma yang pertama kita sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan di sekolah. Kalau sesuai dengan aturan di sekolah sudah, tapi tetap bermasalah, maka kita akan musyawarah. Tim tadi akan bermusyawarah. Tim tadi akan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi kalau sudah musyawarah baru kita ambil kepentingan mana yang paling banyak. Karena sudah baik gurunya nggak ada, kan sama-sama baik, maka kepentingan orang banyak yang kita ambil berdasarkan musyawarah dari tim kecil tadi. Kolaborasi antara orang-orang yang mumpuni lah. Jadi tim kita di sekolah ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi berarti sistemnya kolaborasi. Siap. Tadi Ibu mengatakan kalau pengambilan keputusan tadi itu berkolaborasi dengan rekansi jawab, dengan memperhatikan norma-norma yang ada, kemudian membentuk tim khusus. Nah, berikutnya Bu, kalau boleh kami tahu apa saja ya Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkahnya yang pertama, setelah kita bentuk tim, kita akan bagi tugas. Kita bagi tugas. Bagi tugas itu dari tim tadi, pembagian tugas itu hal-hal yang sangat penting yang harus diselesaikan. Biasa karena masalah yang timbul itu kan efeknya yang mana yang paling berat. Ya, yang paling berat itu yang kita selesaikan. Karena efek-efek yang
setelah yang berat ini selesai, maka yang kecil-kecil ini akan hilang. Jadi yang pertama menyelesaikan yang mana dipilih oleh tim dan diselesaikan yang paling berat dulu. Karena nanti kalau yang berat ini sudah selesai, yang ringan akan hilang sendirinya. Ya, kalau memang tim boleh juga menyelesaikan yang ringan dulu boleh. Jadi baru yang berat. Nah, itu bisa juga seperti itu. Dari berat ke ringan, dari ringan ke berat itu bisa. Nah, terus kalau sudah diselesaikan, maka yang hasil keputusan tadi ini juga diberitahukan kepada keluarga semua. Ini hasilnya, dan kita juga tadi uji coba juga. Uji coba. Kalau ya biar saling mengetahui betul. Jika nanti di hasil uji coba itu, karena ini kan masalahnya semua berkepentingan sama. Semua masalahnya yang ini benar, gak ada yang salah nih, semuanya benar. Sehingga nanti pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Nah, dia kan merasa kecewa nih, kenapa dia disalahkan atau bukan pengambilan keputusannya tidak berpihak pada dia. Maka tadi tetap aja, tetap yang pihak yang banyak yang kita ambil. Yang kecewa itu pasti ada. Jadi di sekolah ini pasti setiap keputusan itu adalah yang kecewa. Dan kontra ya. Iya, nggak pernah lah 100% dan yang sedikit tadi, persentase yang sedikit tadi harus menerima keputusan. Jadi dilema ya Bu ya. Iya, dilema, karena dilema ini pilihan yang baik. Dari menjadi yang terbaik kan pasti ada yang nggak suka lah. Siap Bu, siap. Berarti dari pengambilan itu diambil kesimpulan mana yang paling baik lah ya Bu ya. Nah, kalau sudah ambil keputusan seperti itu Bu, biasanya selama ini ya Bu ya, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sudah terjadi di dilema etika Bu? Yang efektifnya seperti apa menurut Ibu? Kalau menurut saya setelah pengambilan keputusan tadi, saya harus mengawal hasil keputusan tadi. Mengawal itu artinya memonitor terus. Dan ini tidak akan boleh terjadi lagi. Karena pasti akan terulang karena semua orang merasa benar. Dan ini memang benar semua. Tapi di antara yang benar kan ada yang paling benar. Sehingga memonitor atau mengawal. Sehingga benar-benar ini dijalankan. Dan ini juga tetap ada tim. Tadi kita masih bekerja. Ya, betul. Dan jika ada nanti dalam pengawalan itu ada masalah, kita akan rundingkan kembali. Ya, didudukkan bersama lagi. Tapi hasilnya tidak akan berubah. Artinya mengawal itu biar menjalankan yang sudah diambil. Oh iya, tetap ya Bu. Tetap ya, cuma sekedar mengawal. Oh ya Bu. Begini Bu, tadi kan hasilnya kita Ibu monitor Bu ya. Di samping Ibu yang melakukan monitor, ada pengawasan tim juga. Kalau seandainya belum ketemu, kita tetap didudukkan kembali. Kemudian hasilnya akan tetap kita laksanakan. Begini Bu, kami juga mau tahu hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bu pada kasus-kasus dilema etika ini Bu, tantangannya gitu. Ya, tantangannya itu dari yang pertama yang paling berat itu kondisi pribadi si guru. Karena kan misalnya ada hal-hal yang terjadi pada dia sehingga kawannya itu merasa iri. Dan ini kan harus kita pertimbangkan. Si yang punya masalah ini kan ada keluarga dan lain sebagainya. Sementara sebenarnya dia tidak melakukan hal-hal yang itu sih mengganggu, cuman kan tadi yang dilema tadi yang dia lakukan itu bisa mengganggu yang lain. Tapi bagaimana caranya yang lain menerima, saling membantu tadi. Iya, betul. Tetap aja tim tadi kita saling melengkapi. Tim yang solid lah seperti itu. Betul. Bersama tim. Bersama tim. Karena tidak akan bisa terus selesai pilihan ini kalau tetap aja ada persentase yang harus mengalah. Iya Bu. Oh iya, karena ini kerja sama tim ya Bu ya. Apakah selama ini Ibu punya jadwal tertentu gitu Bu untuk nyelesain kasus dilema etika? Misalnya
Ibu bisa langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu punya jadwal untuk menyelesaikan, atau bentuk-bentuk prosedur tertentu yang udah sering Ibu jalani lah selama ini, Bu? Itu gimana, Bu? Kalau jadwal itu biasa kita pakai hari-hari Jumat, di akhir minggu begitu. Akhir minggu. Di akhir minggu misalnya di akhir, kenapa kita ngambil keputusan itu? Karena nanti setelah kita ngambil keputusan biasanya kita akan melaksanakan di awal seperti hari Senin. Berarti menyelesaikan langsung juga pernah atau Enggak. terjadwal ya, Ibu ya? Ya, terjadwal. Artinya tetaplah tidak pernah langsung, tetap kita pakai prosedur tahap-tahap tetap. Karena nanti kalau langsung pasti nggak pernah lah. Iya. Seperti tadi lah, kita identifikasi dulu dan sebagainya gitu. Baru kita bisa. Jadi tidak bisa, nggak pernah langsung. Iya. Tapi waktunya tadi biasanya di akhir minggu dan dilakukan di awal. Karena ada waktu off 1 atau 2 hari itu membuat ini ya, kita lebih tenang, kemudian kita juga lebih bijaksana dalam mengambil keputusan ya, Bu ya. betul. Baik Bu, tadi Ibu mengatakan kalau pengambilan keputusan itu tidak secara langsung, misalnya ada ditentukan harinya, jadwalnya, nanti eksekusinya pada hari awal minggu berikutnya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi ada daftarnya ya Bu ya, asuran seperti itu. Iya, Pak, iya, pakai prosedur. Baik Bu. Begini Bu, untuk pengambilan keputusan itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini dalam kasus-kasus dilema yang terjadi seperti itu? Oh iya, kalau kemudian saya itu kebetulan kita timnya ini solid, timnya Kompak solid, ya, Bu, ya? kompak. Jadi misalnya ada dari antara tim ini ada satu orang yang terlalu pro dengan temennya, Ya. tapi nanti kita diskusikan lagi. Ada penengah ya? Penengahnya. Oh, iya. Saya kuncinya timnya ini yang membantu saya. Kita waktu dia klarifikasi dengan teman-temannya apa yang terbaik, yang sesuai dengan yang sudah kita buat. Baik. Nah ya, jadi timnya sangat membantu dan selama ini timnya masih solid untuk membantu. Ya, alhamdulillahnya timnya bekerja sama dengan baik ya, Bu Ya, ya. Kemudian juga saling melengkapi lah ya, Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa nih Bu kira-kira yang dapat Ibu ambil lah untuk diri sendiri setelah berhasil menyelesaikan dilema-dilema etika yang pernah Ibu alami di sekolah ini, pengalaman pengambilan keputusan ini Bu? Ibu kira-kira ngerasa, oh ini kayaknya gini, kayaknya gitu, atau ada yang lain Bu? Ya. Kalau saya itu dari kita pribadi biasanya kita sedih setiap itu, pasti ada yang nggak puas, tapi itu kita harus kita laksanakan dan kita yang penting kita sportif, tegas bahwa ini keputusan sudah diambil dan harus dilaksanakan. Secara pribadi kadang-kadang kita nggak menginginkan ini, itu yang membuat bentrok ya Bu, bentrok dengan hati kita, tapi untuk kebaikan bersama sehingga kita memang butuh keputusan itu tegas, tidak berpihak kepada siapapun. Jadi kita kenapa tadi ada tim juga, karena kalau nanti kita sendiri kan mungkin saya punya kedekatan emosi dengan siapa, nggak lebih objektif ya benar, lebih objektif sehingga hasil keputusan ini bisa kita laksanakan. Tapi yang jelas kalau pribadi kita tidak menginginkan keputusan tersebut, tapi harus kita laksanakan untuk kepentingan orang banyak dan penyelesaian masalah dengan bersama seperti itu ya. Walaupun hati kita itu berkata gimana gitu. Tadi makanya tadi karena tim tadi gunanya saling melengkapi. Iya, alhamdulillah Bu, itu saja Bu mungkin pertanyaan dari kami berdua, saya Calia dan Bu Evi juga mendapat banyak pelajaran dari penjelasan Ibu mengenai pengalaman Ibu lah selama jadi kepala sekolah menyelesaikan dilema-dilema etika yang sudah banyak ini Bu. Semoga jadi manfaat juga Bu untuk kami ke depannya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, kami ucapkan selamat pagi Ibu. Apa kabar Bu hari ini Bu? Selamat pagi juga Calia, Bu Calia, kabarnya sehat? Ya alhamdulillah Bu, kalau sehat, senang sekali rasanya hari ini bisa ketemu sama Ibu untuk sharing-sharing beberapa pertanyaan nanti akan saya coba ajukan tentang kepada Ibu. Selanjutnya nantinya ini bermaksud tujuannya adalah sebagai pembelajaran aja bagi saya dan juga ini mendengar pengalaman Ibu tentang
pengambilan keputusan yang sudah pernah Ibu alami secara langsung sebagai seorang pimpinan di sekolah selama ini. Seperti itu. Langsung aja ya Ibu ya. Yang pertama Ibu, selama ini ya Bu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujukan moral yang pernah Ibu alami? Ibu bisa tahu ini adalah dilema etika dari mana? Jadi gini ya, kalau bicara tentang identifikasi berarti kita bicara tentang hal-hal dasar apa yang menjadi permasalahan tentang dilema etika atau wujukan moral di sekolah khususnya. Jadi kalau bicara identifikasi berarti saya itu berdasarkan pada aturan dasar atau aturan yang sudah disepakati bersama di sekolah. Nah, tetapi karena bicara tentang dilema etika, berarti ada basisnya lagi nih, basis tentang berkaitan tentang kebajikan. Jadi berbasis pada aturan, juga berbasis pada kebajikan yang berkaitan dengan dilema etika atau wujukan moral. Jadi Ibu menarik kesimpulan bahwa ini permasalahannya adalah dilema etika berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada ya Bu ya. Iya. Kemudian Ibu berkaitan dengan kasus itu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, misalnya terutama untuk kasus-kasus yang pernah Ibu alami lah, yang kasusnya kepentingan yang sama-sama benar gitu, nilainya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya di kasus ini, oh ternyata punya nilai yang sama-sama baik nih, itu biasanya Ibu gimana? Oke. Jadi gini, kalau dari apa yang sudah saya terangkan, apa yang sudah saya lakukan di sekolah berkaitan dengan tadi identifikasi yang berbasis pada aturan atau pada kebajikan. Jadi gini, saya itu menerapkan bahwa sebenarnya itu tidak ada yang benar-benar benar atau benar salah atau benar atau salah. Jadi tadi kembali kepada aturan. Jadi kalau misalnya kan ada kita anggap bahwa dalam sebuah kasus itu oh ini benar, oh ini salah, atau ini sepertinya mengacu atau merujuk kepada oh ini bisa ditoleransi seperti itu. Tapi kalau bicara tentang aturan, berarti kembali lagi kalau dia benar atau dia salah, aturan yang mengatur. Atau aturan ini kan sudah disepakati bersama tadi. Disepakati bersama. Ya, disepakati bersama. Jadi seandainya pun atau ada pun kejadian atau ada kasus pun di sekolah yang berkaitan dengan yang disampaikan tadi bahwa apakah itu benar-benar penarikan keputusannya itu dianggap bahwa oh ternyata ini dua-duanya tuh kalau saya ambil sikap sama-sama baik, ya, tapi sama yang mana gimana gitu. Kembali ke aturan. Kembali lagi ke aturan. Kembali ke kesepakatan bersama tadi. Kesepakatan bersama yang sudah kita ingat. Jadi tidak ada yang memang ini benar, ini salah, tapi aturan yang mengatur. Kesepakatan bersama yang sudah mengatur. Berarti lagi-lagi setiap pengambilan keputusannya dikembalikan ke aturan yang sudah ada seperti itu ya Bu. Kemudian Ibu dengan seperti itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk bisa mengambil keputusan, untuk bisa menarik kesimpulan bahwa saya akan memutuskan keputusannya seperti ini, untuk mengambil keputusannya Ibu biasanya dengan langkah-langkah seperti apa? Jadi gini, kalau kita bicara tentang kasus pada murid lah ya, atau misalnya dengan murid misalnya ya. Jadi kalau di SD itu guru wali kelas itu berperan juga sebagai guru BK. Jadi langkah-langkah jika ada hal-hal yang berkaitan dengan siswa, misalnya ada hal-hal yang memang dalam dilema etika, kita merasa bahwa anak ini memang perlu bimbingan khusus. Di satu sisi dia salah, tapi di satu sisi ada hal yang memang perlu etika yang kita bisa bantu dia. Maka yang perlu kita lakukan pertama adalah kita komunikasi dengan orang tua. Itu terlebih dahulu. Karena tadi guru kelas di sekolah dasar itu merangkap sebagai konseling. Dia komunikasi dengan orang tua. Kemudian tapi memang komunikasi ini bukan komunikasi yang sekedar saja, memang harus intens. Bahkan kalau perlu kita panggil orang tua dengan tujuan bagaimana agar permasalahan ini bisa diselesaikan. Nah, jika di dalam di dalam kenyataan yang memang berat itu kita punya, walaupun kita sekolah dasar, kita ada namanya
wakil Kesiswaan. kesiswaan. Nah, jadi ke wakil kesiswaan. Nah, jika di wakil kesiswaan juga belum ketemu solusinya, maka akan dibantu oleh kepala sekolah. Berarti balik lagi ke wali kelasnya yang mengkomunikasikan, kemudian baru dapat dicari solusi terbaik ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian Ibu ada nggak selama pengalaman Ibu ini hal-hal atau yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, atau Ibu sudah ketemu hal yang Ibu rasa efektif? Jadi begini misalnya yang sudah kita alami, yang sudah kita lakukan di sekolah untuk hal-hal yang efektif, yang memang efektif kita lakukan itu, kalau ada kasus itu kita bawa dulu ke ranah diskusi antara kombelnya, kombes belajarnya Ya, komunitas misalnya sesama kelas 1 ini ada kasus nih, Wali kelasnya atas sama wali kelas dulu mereka diskusi gimana menyelesaikannya. Nah, kalau misalnya ini belum ketemu solusinya, kita akan bicara dalam rapat atau meeting atau briefing pagi. Jadi kita ada waktu itu kan membahas tentang ini. Nah, itu saya ikut serta di situ. Jadi untuk ketemu hal-hal ini. Nah, supaya hasilnya juga maksimal. Nah, setelah itu baru kita ini langkah ini hal yang harus kita lakukan. Misalnya melalui pemanggilan orang tua, kemudian komunikasi dengan orang tua, bagaimana caranya. Kepala sekolah juga terlibat dalam hal itu. Jadi mulai dari kelompok kecil, Ya, guru jenjangnya, ya, komunitas belajarnya, baru nanti ke kelompok besar. Ya, baru kita briefing pagi, kita khususkan waktu pagi, briefing pagi di situ untuk membicarakan hal tersebut. Di waktu pagi ada briefing pagi. Iya, itu hal yang efektif yang kita lakukan, yang sering kita lakukan seperti ini. Ibu menemukan bahwa itu ternyata efektif. Iya. Ibu, jadi selanjutnya nih Bu ya, selama Ibu sudah mengalami beberapa kasus di Ibu menjabat, ada nggak Bu yang menjadi tantangan untuk Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, tantangannya? Dari pengalaman kita, ya, dalam hal-hal menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, itu berkaitan dengan dari tantangan komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Iya. Saat kita komunikasikan dengan orang tua, misalnya saja ya, keterlambatan siswa, misalnya begitu. Kalau anak terlambat, ini anak sebenarnya ini ingin cepat datang, Iya. dia ingin taat aturan. Tetapi dilema yang lain, di satu sisi yang lain, orang tuanya yang harus nunggu jam masuk kantor, sehingga dia otomatis dia masih terlambat. Ini belum waktu saya untuk ngantar ke sekolah. Jadi dia mepet lah waktunya. Jadi oleh karena itu, nah dengan kasus anak yang misalnya sering terlambat mimpian, harus kita komunikasikan. Ini kenapa anaknya terlambat? Masalahnya di mana? Di satu sisi ketika kami tanya anaknya, iya Bu, orang tua kami loh Bu yang nggak mau cepat datang, atau orang tua kami yang ini. Jadi komunikasi itu yang penting. Oleh karena itu, oh ini masalahnya seperti ini, apa solusinya? Ini tantangan terberatnya di situ. Mengkomunikasikannya ya, jadi tantangan terberatnya adalah di cara mengkomunikasinya bagaimana ya. Seperti itu. Baiklah Ibu, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala itu kayak jadwal waktu tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya Ibu udah punya kasus, apa Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah Ibu memberi waktu atau terjadwal atau seperti apa ya? Nah, ada prosedurnya gitu. Tadi seperti yang sudah disampaikan kan ada langkah-langkahnya. Berarti langkah-langkahnya tadi kan di wali kelas ini di progres belajar dulu. Ya. Jadi kalau yang itu memang kalau di progres belajar itu kan tidak ada jadwal yang tersusun atau terencana. Jadi mereka saling diskusi bersama. Nah setelah itu kalau memang masalah ini belum selesai, itu nanti ada kita buat jadwal akan kita briefing pagi atau kita kumpul pagi, kita mikirkan hal ini bagaimana mencari solusinya. Itu biasanya ada jadwal-jadwal tertentu yang kita buat. Berarti kalau sudah ketemu di kelompok belajarnya, maka dijadwalkan lagi, oh ini di meeting pagi apa, waktu-waktu seperti itulah ya Bu ya. Siap. Lanjut Bu, kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Orangnya kah?
atau bantuan-bantuan lah yang Ibu terima selama menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi orang atau misalnya yang berperan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini yang pasti adalah bantuan dari wali kelas ya. Kenapa kembali lagi ke SD? SD itu adalah guru BK yang wali kelas. Jadi memang wali kelas itu berperan sekali untuk membantu menyelesaikan hal seperti itu. Dan saya sebagai kepala sekolah itu komunikasi itu wajib penting ya. Supaya kita tahu, saya kepala sekolah saya tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya bantu untuk menangani hal-hal tersebut. Ya, berarti memang ada wali kelas sebagai support system terdepan dalam pengambilan keputusan ya, teman diskusi lah ya Bu ya, sebagai garda terdepan. Selanjutnya Ibu, dalam semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi ya Bu ya, pembelajaran apa yang sudah Ibu petik atau dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil dilema keputusan tadi, keputusan dilema etika? Jadi kalau itu dilema etika ya, kembali ke saat kita mengidentifikasi ya, itu basisnya kepada peraturan. Kalau bicara peraturan berarti kembali lagi tadi bukan soal ini benar, ini salah atau benar salah, tapi pada aturan yang sudah disepakati, kemudian berbasis juga kebajikan apa yang bisa kita lakukan di dalam kasus-kasus tersebut. Nah, yang kedua komunikasi. Jadi untuk menyelesaikan itu komunikasi itu penting sekali. Jadi komunikasi antara saya sebagai kepala sekolah dengan guru tersebut dan guru tersebut dengan orang tua atau dengan hal-hal yang menjadi permasalahannya, yang menjadi dasar permasalahan itu. Jadi seperti itu. Jadi itulah masukan yang kami lakukan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika di dalam sekolah. Seperti itu adalah beberapa pertanyaan yang saya bisa tanyakan sama Ibu hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya Ibu sudah mau menyediakan waktu untuk saya belajar banyak dari pengalaman Ibu. Semoga nantinya kita ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya Ibu. Sebelumnya juga mohon maaf kalau ada kurang-kurang